Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah musabbibil asbab wa musahhilil matalib litullab wa mubayyinil halal wal haram bi absahi kitab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdalu man du'iya fa ajab wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil hisab. Amma ba'du faqala ta'ala أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله وصدق رسوله. Shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini tanpa terasa puasa kita tinggal 23 hari lagi. Amin ya rabbal alamin. Enakan puasa apa lebaran, Pak? Bu, enakan puasa apa lebaran? Enakan puasa. Alhamdulillah, ini jawaban orang-orang yang soleh kayak begitu. Ya, kalau lebaran cuma sehari, puasa sampai 1 bulan. Ibu bapak yang berbahagia, waktunya cuma 15 menit. Puasa tujuan utamanya menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa. Berbagai macam ulasan ulama tentang takwa maupun Al-Quran, saya tidak membahas ke situ. Yang ingin saya bahas adalah perkataan seorang Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Thalib tentang takwa menurut perspektif beliau. Dan ada ternyata orang-orang yang sudah berpuasa, malamnya tarawih, baca Quran, infak sedekah, tapi selesai keluar Ramadan gagal jadi orang bertakwa. Mudah-mudahan kita nggak seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Ini kalau jemaah istihad saya lihat udah khusyuk semuanya, bapak-bapaknya terutama. Ya, karena bapak-bapak itu dengerin ceramah khusyuk gitu ya, sambil nunduk-nunduk, ntar lama-lama matanya merem, ya terus manggut-manggut ya, gitu ya. Ibu bapak yang berbahagia, ternyata ada yang seperti itu. Siapa mereka? Kata Ali bin Abi Thalib, laula khamsu khisalin la saran nasu kulluhum muttaqin. Kalaulah tidak karena 5 perkara atau 5 faktor, maka dijamin seluruh manusia bisa menjadi orang atau insan yang bertakwa kepada Allah. Tapi ada kendalanya. Apa? 5 faktor. Ini Pak Haji Rohimin, 5 faktor ini cukup sampai jam 9 sebetulnya. Apa yang pertama? Yang pertama kata beliau, orang yang menyebabkan dia gagal bertakwa padahal sudah hidup di bulan Ramadan, mendirikan tarawih, siangnya dia puasa, tapi gagal menjadi orang bertakwa. Yang pertama adalah al-qanaatu bil jahli. Orang yang punya sifat qanaah bil jahli, merasa puas, merasa sudah cukup dengan ilmu agama. Orang yang hatinya sudah merasa cukup dengan wawasan agama sehingga jarang untuk masuk ke majelis taklim, jarang mau dengar kajian-kajian ilmu agama. Orang yang kayak begini, kata Ali bin Abi Thalib, pasti gagal jadi orang bertakwa. Kenapa? Karena cenderung ibadahnya tahu dah tuh ibu-ibu, asal-asalan Pak, nggak pakai ilmu. Orang nggak doyan dengan majelis taklim, orang alergi dengan majelis ilmu, merasa diri sudah cukup. Maka orang yang seperti ini gagal jadi orang bertakwa. Kenapa? Karena kalau dia ibadahnya nggak pakai ilmu. Makanya kan kita sering dengar orang alim tidurnya masih lebih bagus daripada sholatnya orang bodoh.
Orang alim tidurnya masih lebih bernilai ketimbang orang bodoh yang lagi sholat. Waktu Nabi memberikan bayan kepada para sahabatnya, datang seorang laki-laki, ya, itu wajahnya penuh dengan air wudhu, ya, masuk dia sholat. Begitu selesai sholat, kata Rasul, sholli fa innaka lam tusalli. Sholat lagi, Anda belum sholat. Enggak sekali, enggak 2 kali, 3 kali. Apa sebabnya? Karena sholatnya enggak pakai ilmu. Buru-buru, Pak. Ya, kayak bis Luragung. Maunya buru-buru aja. Ada orang Kuningan kayak. Ya. Sholat tarawih maunya buru-buru. Ya, ini kadang-kadang diseleksi masjid. Mana masjid yang sholatnya buru nih, cepet nih. Ya. Masjid Al-Ittihad nggak tahu masuk nominasi apa enggak ini. Bu, Masjid Al-Ittihad masuk nominasi enggak? Biasanya ini yang suka seleksi ibu-ibu. Di kampung saya sono Palmerah. Ya, biasanya yang suka seleksi ibu-ibu. Makanya banyak para imam ngambek. Kenapa? Karena ibu-ibu ngasih masukan. Pak Ustadz, besok jangan dia lagi. Ngapa? Lama banget, imamnya lama. Fatihahnya aja 3 kali napas Fatihah. Belum laku mutakasur. Fatihahnya 3 kali napas. Kadang-kadang ibu-ibu ya udah bikin persetujuan sama teman-temannya, janjian. Sholat di mana? Al-Ittihad. Jangan Al-Ittihad lama sholatnya. Di mana? Sono Al-Musyawarah. Imamnya Al-Fatihahnya 2 kali napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 2 kali napas. Kata temennya jangan di situ, di Al-Huda mendingan. Imamnya baca Fatihah udah kagak napas. Modar tuh. Kadang kita seperti itu, kawan-kawan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini terus berlanjut gitu. Nah, ini bisa diobatin dengan apa? Dengan Ramadan. Ramadan dengan spirit keilmuan, wawasan, ini ingin mengobati orang-orang yang gagal bertakwa tadi. Ini kan kayak gini, mohon maaf hadirin yang berbahagia. Ya kan, jarang-jarang kita. Coba kalau diimbau langsung habis Isya di bulan Syaban aja, habis Isya ada kajian. Yang datang nih mungkin cuma 30% dari sekarang. Ini kesempatan bulan Ramadan. Itu. Ya, orang-orang harus cinta dengan ilmu. Kenapa? Kalau nggak cinta dengan ilmu, nanti ibadahnya asal. Yang pertama nih. Tuh, tinggal 5 menit lagi. Yang kedua, awas, yang kedua hadirin yang berbahagia, saya juga mengingatkan diri saya ini. Yang kedua, orang yang gagal bertakwa padahal sudah sholat, padahal sudah puasa, sudah ngaji, sudah infak, gagal bertakwa di bulan Sya'ban, masuk satu Syawal, gagal bertakwa. Apa sebabnya? Kata beliau Imam Ali bin Abi Thalib, hirsu bid dunya. Orang yang terlalu serakah dengan dunia. Terlalu cinta dengan dunia, terlalu terlena dengan dunia. Apa sebabnya? Orang kalau terlalu cinta dengan dunia, nanti ditakutkan ibadahnya minimalis. Ibadahnya habis ngudak-ngudak dunia. Apa tuh ngudak-ngudak? Ada orang Betawi nggak sini? Orang Betawi ada nggak sini? Wah, nggak ada kayaknya nih. Habis ngejar-ngejar dunia. Sholat zuhur mau sholat asar, sholat asar mau sholat maghrib, sholat maghrib mau sholat isya. Yang begini kata Imam Ali bin Thalib, potongan orang begini, hamba Allah yang seperti ini kagak bakalan bisa jadi orang takwa. Ini mohon maaf hadirin yang berbahagia, kita sebetulnya nggak sadar bahwa orang yang terlalu cinta dengan dunia, ya, itu membahayakan. 2 dimensi loh. Kalau kemarin 3 tahun yang lalu kita dengan Covid takut bukan main. Takut nggak Pak? Nih masjid tutup nih. Ya, Pak Haji ini marbot kita enak nganggur, nggak ada kerjaannya.
tapi gajinya tetap jalan. Nganggur Pak, masjid tutup rapat-rapat. Saya juga sama, puasa di rumah nganggur. Masya Allah, itu kawan-kawan yang diperhatiin Gojek aja, ustadz pada nganggur itu. Ya, nganggur Pak. Metro TV tutup masjidnya, bahkan dijadiin rumah sakit. Ya, saya sendiri di rumah terus sampai berapa tahun itu. Kita takut loh dengan COVID, virus COVID kita takut. Padahal COVID paling bahayanya mati. Kalau mati belum tentu berefek kepada kehidupan akhirat. Tapi kalau orang kena virus dunia, begitu dia kena virus dunia, begitu dia meninggal dunia, dia mati. Dunianya jelas, akhiratnya neraka. Tapi kita nggak takut. Itu bahayanya dunia hadirin. Orang kalau sudah merasa dirinya megang dunia, mau apa aja bisa. Iya, lihat tuh. Kemarin ada kepala anak orang ditendang-tendang kayak bola. Ada nggak Pak? Orangnya sampai sekarang masih sakit tuh. Iya kan? Itu apa? Karena sudah merasa punya dunia. Makanya kata Imam Al-Qurtubi, lihat, al-kafafu minha. Yang dimaksud dengan al-kafaf itu artinya kalau dunia itu cukup pada takaran kamu, ya, yanfa'u. Dunia itu akan bermanfaat. Tapi kata beliau, idza kana zawazal miqdar kana dharran muhlikan. Tapi kalau dunia itu sudah melewati batas ambang kewajaran, dharran muhlikan, membahayakan dan juga akan membinasakan. Itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waspada terhadap virus dunia. Ya, orang yang terlalu dengan dunia, cinta terlalu dengan dunia, dia jelas dunianya rusak, akhiratnya rusak. Tuh. Mohon maaf nih bapak-bapak yang udah umur di atas 50 tahunan, itu rasanya perspektifnya udah beda dengan dunia. Bener nggak Pak? Dulu waktu umur 20-30 tahun, Masya Allah, dunia kita udak-udak Pak. Ya kan? Begitu umur 50, saya mau 50 tahun nih Pak. Ya, mohon maaf, itu ngelihat dunia kayaknya udah nggak kayak dulu. Pak Haji Rohimin berapa umur? 58 beliau, tapi lihat alhamdulillah masih seger. Nah, 58 orang sering main ke masjid, sering ngurusin masjid, umur 58 kayak baru umur 57. Koorting setahun lumayan. Tuh. Yang ketiga, ya, orang yang gagal menjadi orang bertakwa, kata Imam Ali bin Abi Thalib, adalah orang yang as-suhu bil fadli. Orang yang terlalu amat kikir, orang yang terlalu amat pelit. Dengan apa? Dengan karunia Allah yang Allah berikan kepada dia. Ini bulan Ramadan ngajarin kita supaya tidak menjadi orang-orang kikir, tidak menjadi orang pelit. Pak, dalam bahasa Arab, Bu, Ibu kayaknya ada penceramah lagi di sono tuh ya. Penceramahnya ada 2 nih. Bu, dalam bahasa Arab kikir apaan kikir? Yang sering kita dengar apaan? Bakhil. Ini familiar nih, ya. Bapak tadi saya bilang as-suhu, bingung apa itu. Tapi kalau saya bilang al-bukhlu mungkin tahu, oh iya kikir. Karena kita sering bilang bakhil. Bakhil itu pelit, as-suhu juga itu pelit. Tapi ada bedanya kata ulama. Kalau bakhil itu, nih lihat, bakhil duitnya banyak duitnya, bandanya banyak, ya kan, dompetnya tebel, ya, buat dirinya pribadi apa aja dia beli bisa, ya kan, dia beli baju yang bagus, makanan yang enak, mobil yang bagus, ya, motor yang keren, tapi nggak mau berbagi buat tetangganya, buat orang lain pelit. Ini namanya bakhil. Ini bakhil nih Pak. Ingat ini, buat dirinya royal, buat dirinya bares, buat dirinya baik, buat orang lain pelit. Jangankan orang lain, saudaranya di sebelah rumahnya kagak kebagian. Ya kan? Ada yang begini.
Nggak ada, insya Allah di sini nggak ada. Sono di laut. Ini bakhil nih. Tapi as-suhu kata ulama lebih parah. Ya kenapa? Jangankan buat orang lain, buat diri pribadinya susah. Duitnya banyak, hartanya berlimpah, tapi buat dirinya pribadi sayang. Perut udah lapar, di tengah jalan macet, mau belok sendiri ke warteg mikir 2 kali. Sayang nih. Sayang. Mau makan aja buat dirinya susah, padahal duitnya ada. Yang kayak begini susah jadi orang takwa. Jangankan buat orang lain, orang buat dirinya sendiri aja nggak bisa. Ya Pak, nih kawan kita begitu tuh, kita tes ntar. Ya, ini punya sifat apa punya sifat bakhil. Ya, makan yuk, ajakin makan yuk. Biasanya kalau orang punya sifat aduh udah kenyang, lu aja makan. Nah kita bilang lagi, gak usah takut lu, gue yang bayar. Oh kalau lu yang bayar boleh dah. Ya saya begitu. Ya, tapi ini jangan ditiru nih. Cukup tahu. Ini penyakit yang kadang-kadang orangnya nggak sadar. Ya Pak. Nah 3 penyakit ini, saya 3 aja dah, takut lama-lama. Udah 15 menit nih. Ya, ntar saya disetrap lagi. Nih 3 penyakit ini itu bisa sembuh Pak. Terapinya dengan apa? Dengan agama. Ya, dengan agama. Al-qana'a bil jahli, merasa cukup dengan wawasan, dengan keilmuan. Nih, sekarang coba lihat, setiap mau taraweh ada yang namanya kajian. Habis subuh ada kajian, di TV ada kajian, mau buka puasa, mau sahur, semuanya ada kajian. Bisa sembuh nih orang yang punya penyakit qana'a bil jahli. Orang yang terlalu amat cinta dengan dunia diajarkan lewat Ramadan. Nih Ramadan apa sih yang kita kejar-kejar tentang dunia? Coba lihat, ya. Begitu kita haus dari mulai siang sampai begitu beduk maghrib, yang kita makan ya cuman segitu. Ya kan Pak? Bener nggak Pak? Iya. Nih saya sendiri ya kalau mau ngimamin kayak begini makannya ntar, agak kuat napasnya. Ya begitu kan bapak-bapak, saya kira paling bapak-bapak ini semuanya serba ganjil, kan sunnah begitu, ya kan? Kurma 1, kalau nggak 1 3, lontong 3, bakwan 3, kan serba 3. Ya, kita diajarin tuh Pak untuk ngurangin soal dunia. Yang terakhir juga kita jangan terlalu pelit, makanya tadi dibacain nih, Masya Allah berkah. Ya, orang-orang yang menyalurkan hartanya buat orang yang sedang berbuka, sama dapat pahalanya orang yang sedang berpuasa. Mungkin puasa kita ini, mohon maaf, nilainya rada kurang, tapi kita nggak tahu ketika kita berikan takjil kepada orang yang sedang berpuasa, puasanya bagus, puasanya sempurna, itu yang mendatangkan kita pahala. Ini aja dah, ya cukup. Besok-besok lagi, mudah-mudahan pada sehat semuanya. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.